Definisi pengadaan dan rekrutmen SDM. Pengadaan dan rekrutmen sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk menemukan, menarik, dan memilih kandidat yang berkualitas untuk mengisi posisi yang kosong di suatu organisasi. Pengadaan berfokus pada menarik kandidat berpotensial, sementara rekrutmen berfokus pada seleksi dan penempatan kandidat yang terbaik. Selanjutnya ada konsep utama. Beberapa konsep utama yang mendasari proses ini meliputi: yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia, menentukan kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan analisis jabatan dan peramalan kebutuhan di masa mendatang. Ini memastikan bahwa proses rekrutmen difokuskan pada kandidat yang tepat. Selanjutnya ada analisis jabatan, memahami secara detail tugas, tanggung jawab, kualifikasi, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap posisi. Ini menghasilkan deskripsi pekerjaan yang akurat dan membantu dalam menyaring kandidat yang bagus. Selanjutnya ada strategi rekrutmen, menentukan sumber rekrutmen, internal, eksternal, atau kombinasi keduanya. Metode rekrutmen, iklan, pameran kerja, media sosial, dan lain-lain, dan kriteria seleksi tentunya. Selanjutnya ada seleksi, proses mengevaluasi kandidat melalui berbagai metode seperti tes, wawancara, dan asesmen untuk memilih kandidat terbaik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya ada onboarding, proses integrasi kandidat terpilih ke dalam organisasi, termasuk orientasi, pelatihan, dan dukungan untuk keberhasilan mereka. Selanjutnya itu teori terkait. Beberapa teori yang relevan dengan proses pengadaan dan rekrutmen sumber daya manusia meliputi: yang pertama ada teori human capital, menekankan pentingnya investasi dalam sumber daya manusia sebagai aset berharga bagi organisasi. Rekrutmen dan pelatihan yang efektif meningkatkan produktivitas dan kinerja. Selanjutnya yaitu teori job karakteristik model, menunjukkan bagaimana karakteristik pekerjaan dapat mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja. Proses rekrutmen harus mempertimbangkan karakteristik pekerjaan untuk menarik kandidat yang tepat. Selanjutnya yaitu teori person atau job fit, menekankan pentingnya keselarasan antara karakteristik individu dan persyaratan pekerjaan. Rekrutmen yang efektif memastikan keselarasan ini untuk meningkatkan kinerja dan retensi karyawan. Untuk studi kasus, sayangnya informasi dalam sumber yang diberikan tidak menyediakan studi kasus yang terperinci. Studi kasus idealnya akan menggambarkan bagaimana teori-teori di atas diterapkan dalam praktik rekrutmen di perusahaan tertentu dan hasilnya. Contoh studi kasus bisa meliputi analisis bagaimana suatu perusahaan menggunakan strategi rekrutmen tertentu untuk mencapai tujuan rekrutan mereka, atau bagaimana analisis jabatan membantu dalam memilih kandidat yang sesuai. Nah, selanjutnya bagaimana sih proses pengadaan sumber daya manusia? Proses pengadaan sumber daya manusia meliputi: yang pertama ada analisis kerja, perencanaan personalia, rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai. Proses pengadaan sumber daya manusia berguna mendapatkan pegawai sesuai kebutuhan. Proses pengadaan yang tepat akan membantu terwujudnya tujuan instansi atau perusahaan. Nah, selanjutnya langkah pertama dalam proses pengadaan. Secara umum, pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan melalui swakelola atau pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima barang atau jasa.
Nah, apa saja sih proses pengelolaan sumber daya manusia? Tahapan pertama dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah dengan memahami yang menjadi tugas dan peran kita sebagai ASN. Selanjutnya, tahapan kedua yakni pengukuran dan penghitungan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Selanjutnya, tujuan dari rekrutmen. Tujuan dari rekrutmen digunakan untuk memperoleh dan menyediakan sejumlah tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk kebutuhan seleksi. Dengan tersedianya calon tenaga kerja selanjutnya adalah memilih tenaga kerja yang sudah direkrut melalui proses seleksi. Nah, ada beberapa aspek dalam sumber daya manusia. Aktivitas sumber daya manusia terbagi dalam 7 fungsi inti. Yang pertama, ada perekrutan dan seleksi. Yang kedua, ada pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, ada manajemen kinerja. Yang keempat, ada hubungan karyawan. Yang kelima, ada hukum dan kepatuhan ketenaga kerjaan. Yang keenam, ada kompensasi dan tunjangan serta administrasi. Dan yang terakhir ada sistem penggajian dan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya metode yang digunakan dalam proses perencanaan sumber daya manusia. Metode perencanaan sumber daya manusia dikenal atas metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Metode non-ilmiah diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan perkiraan-perkiraan dari perencanaannya saja. Selanjutnya ada fungsi rekrutmen. Proses rekrutmen membantu bisnis mengidentifikasi, menarik, dan merekrut kandidat untuk mengisi posisi tertentu dalam organisasi mereka. Fungsi rekrutmen adalah menghubungkan kebutuhan organisasi dengan calon karyawan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dan selaras dengan tujuan serta budaya perusahaan. Selanjutnya ada ciri-ciri SDM yang berkualitas. Sikap yang harus dimiliki agar bisa menjadi sumber daya manusia unggul meliputi: yang pertama, ada menjadi pribadi yang tidak mudah putus asa. Yang kedua, memiliki sikap rajin. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Yang keempat, kemampuan manajemen waktu yang baik. Yang kelima, kerja sama tim. Yang keenam, fleksibel terhadap perubahan yang ada. Dan yang terakhir, mampu bernegosiasi dan mempunyai kemampuan komunikasi yang efektif. Nah, mengapa pengadaan sumber daya manusia perlu direncanakan? Pentingnya perencanaan sumber daya manusia tidak hanya terletak pada pencocokan antara kebutuhan organisasi dengan kualifikasi karyawan, tetapi juga dalam memastikan bahwa sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan motivasi yang sesuai dengan tuntutan lingkungan bisnis yang terus berubah. Selanjutnya ada perbedaan antara rekrutmen langsung dan tidak langsung. Yang pertama, rekrutmen langsung mendekati calon kandidat secara langsung, baik melalui kontak pribadi maupun melalui LinkedIn untuk mengisi lowongan. Yang kedua, ada rekrutmen secara tidak langsung, mengiklankan lowongan melalui agen perekrutan pihak ketiga, bursa kerja, atau kegiatan rekrutmen di kampus. Selanjutnya, mengapa sistem sumber manusia sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan perusahaan? Ketersediaan sumber daya manusia sangat dibutuhkan karena diyakini bahwa ada rasio-rasio tertentu yang menjadi pedoman untuk penyelesaian suatu kegiatan ataupun pekerjaan.
Nah, kesimpulannya adalah proses pengadaan dan rekrutmen sumber daya manusia merupakan fungsi penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Proses ini harus didasarkan pada perencanaan yang matang, analisis jabatan yang akurat, dan strategi rekrutmen yang efektif. Penerapan teori-teori manajemen sumber daya manusia dan evaluasi berkala terhadap proses rekrutmen akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses ini, sehingga menghasilkan perekrutan karyawan yang tepat dan berkontribusi pada keberhasilan organisasi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini, teman-teman.